Hari ini kami akan memulai kunjungan ke Sisilia. Sisilia adalah pulau terbesar dan berpenduduk terbanyak di Laut Mediterania. Sisilia adalah salah satu dari 5 daerah otonomi Italia dan memiliki nama resmi Regione Siciliana. Pulau ini memiliki 4,8 juta penduduk dengan ibu kotanya di Palermo. Palermo terkenal akan sejarah, budaya, arsitektur, dan gastronominya. Kota ini berusia lebih dari 2750 tahun. Didirikan di Isla Palermo pada tahun 734 sebelum Masehi oleh bangsa Venesia dengan nama Sis atau bunga. Palermo berada di barat laut Pulau Sisilia, di tepi Teluk Palermo di Laut Tyrrhenian. Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit, sampailah kami di Terminal 2 Bandara Marseille. Bandara Marseille Provence adalah sebuah bandara internasional yang terletak 27 km sebelah barat Laut Marseille. Dalam kesempatan kali ini, kami memakai penerbangan Ryanair. Ryanair Ltd adalah maskapai penerbangan bertarif rendah Irlandia. Kantor pusat dari maskapai penerbangan ini berada di Bandar Udara Dublin di South Irlandia. Penerbangan dari Marseille menuju Palermo, Sisilia ditempuh dalam waktu 1 jam 40 menit. Bandar Udara Falcone Borsellino atau Bandar Udara Palermo adalah sebuah bandar udara yang terletak di Punta Raisi, 35 km di sebelah barat Laut Palermo, ibu kota daerah otonomi Sisilia. Selanjutnya kami menuju ke kota Palermo untuk makan siang dan beristirahat sejenak di hotel. Pilihan tempat menginap kali ini berbeda dari biasanya. Bed and Breakfast Dimora Annulina adalah servis apartemen yang asalnya dari apartemen tua yang terletak relatif dekat dengan kota tua Palermo. Liftnya pun sangat kecil, hanya cukup untuk 3 orang saja, dan dibuat secara memaksa di antara tangga. Sedang ruang kamarnya tidak standar ukurannya, ada yang dilengkapi dapur dan meja makan. Setiap pengunjung diberikan 3 kunci termasuk kunci pintu utama. Sore hari kami mengunjungi kota tua Palermo. Katedral Palermo adalah sebuah gereja katedral Katolik yang didedikasikan untuk Bunda Maria diangkat ke surga dengan gaya Sisilia Norman. Katedral ini dibangun pada abad ke-12 oleh Uskup Agung Palermo, Gualterus Opamilus, di situs kuno Basilika Kekaisaran Romawi yang diubah menjadi masjid pada abad ke-9 oleh bangsa Arab. Menaranya berasal dari abad ke-14 dan ke-15, dan teras Katalan Gotik dari abad ke-15. Nave barok diperluas pada akhir abad ke-18. Penobatan Raja pertama Sisilia, Ruggero II dari Sisilia, diselenggarakan di sini pada Hari Raya Natal tahun 1130. Katedral tersebut juga merupakan tempat pemakaman Frederick II, Kaisar Romawi Suci dan istrinya Costanza
The Aragon, Raja Ruggero II dari Sisilia yang berasal dari kerajaan Sisilia abad ke-12, Santa Rosalia pelindung kota Palermo. Palazzo dei Normanni merupakan tempat kedudukan para raja Sisilia dari dinasti Hauteville dan kemudian menjadi pusat kekuasaan utama bagi para penguasa Sisilia berikutnya. Sejak tahun 1946, istana ini menjadi tempat kedudukan majelis daerah Sisilia. Via Vittorio Emanuele atau yang dikenal juga dengan nama Casaro adalah jalan utama dan tertua di Palermo, Italia. Jalan ini dulunya sudah ada pada masa Venesia, kemudian diperluas dan diperbaiki pada abad ke-16, serta melewati alun-alun utama dan monumen-monumen penting di kota. Quattro Canti yang berarti 4 sudut adalah sebuah persimpangan jalan penting yang menjadi pusat bersejarah kota ini. Terletak di persimpangan Via Maguelda dan Corso Vittorio Emanuele. Secara resmi tempat ini dikenal sebagai Piazza Figliena, tetapi lebih dikenal dengan nama Quattro Canti. Via Maguelda, juga dikenal sebagai Strada Nuova, adalah jalan penting di Palermo, bersama dengan Casaro mewakili poros utama pusat bersejarah dan menyediakan akses ke sejumlah tempat wisata penting, termasuk Teatro Massimo dan Fontana Pretoria. Teatro Massimo Vittorio Emanuele adalah sebuah gedung opera dan perusahaan opera yang terletak di Piazza Verdi di Palermo. Gedung ini didedikasikan untuk Raja Victor Emmanuel II. Gedung opera ini adalah yang terbesar di Italia dan terbesar ketiga di Eropa. Terkenal karena akustiknya yang sempurna. Setelah cukup puas melihat-lihat kota tua Palermo, kami kembali ke hotel untuk beristirahat. Setelah sarapan di lantai 3 hotel, kami meneruskan perjalanan ke Siracusa, Noto, dan diakhiri di Catania. Siracusa terletak di sudut tenggara Pulau Sisilia, dan di sebelah Teluk Siracusa di samping Laut Ionia. Siracusa merupakan ibu kota provinsi Siracusa. Kota ini terkenal dengan sejarah, budaya, amfiteater, arsitektur Yunani dan Romawi yang kaya, dan sebagai tempat kelahiran dan rumah matematikawan dan insinyur terkemuka Archimedes. Kota berusia 2700 tahun ini memainkan peran penting di zaman kuno, ketika kota ini menjadi salah satu kekuatan besar di dunia Mediterania. Rest area dalam perjalanan ini menawarkan berbagai makanan ringan dalam bentuk jumbo. Di Siracusa terdapat Pulau Ortigia. Pulau ini merupakan bagian tertua dan paling ikonik dari kota Siracusa dan merupakan pusat bersejarah kota tersebut. Pulau ini memiliki sejarah panjang dan kaya
Saat ini merupakan destinasi populer bagi wisatawan yang ingin menjelajahi keindahan dan warisan budaya Sirakusa. Sesampainya di Sirakusa, kami makan bersama untuk merayakan ulang tahun tour leader kami. Cara terbaik untuk mengunjungi monumen kota Sirakusa dan Pulau Ortigia adalah dengan menggunakan tuk-tuk, di mana kita juga akan memasuki jalan-jalan kecil yang indah dan berhenti di tempat-tempat ikonik. Hal yang paling inovatif adalah penjelasan dari pengemudi tuk-tuk langsung diterjemahkan ke bahasa yang dikehendaki penumpang. Kita pergi dan mengunjungi sumber air tawar alami di tengah pulau. Asalnya dari pegunungan di sebelah kanan Anda. Sungai ini mengalir di bawah permukaan laut dan menuju ke sumber air ini, yang juga menjadi sumber makanan bagi tanaman tertentu yang tumbuh di beberapa bagian dunia. Papirus adalah gerbang Spanyol kuno. Ada gerbang di sana yang tertutup dan Ortigia menjadi benteng dan tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalamnya lagi. Ortigia adalah pulau kecil yang menjadi pusat sejarah kota Sirakusa. Pulau yang juga dikenal sebagai Città Vecchia memiliki banyak landmark bersejarah. Namanya berasal dari bahasa Yunani kuno, Otrik, yang berarti burung puyuh. Ini adalah sumber air tawar tepi laut yang telah dijelaskan oleh pengemudi tuk-tuk tadi. Karena iklimnya yang cukup hangat, di tempat ini banyak dipakai untuk berjemur, yang banyak dilakukan pengunjung di musim panas. Kastil ini dibangun oleh Frederick II dari Swabia sekitar tahun 1200 dan berfungsi sebagai benteng pertahanan dan serangan. Bukan sebagai tempat tinggal raja, padahal di dalamnya hanya ada meriam, ketapel, dan magasin museum. Anda dapat mengunjungi bagian dalam kastil dengan membayar tiket tanpa batasan waktu. Ini adalah salah satu patung karya Igor Mitorac yang dipamerkan di Sisilia. Ini adalah tepi laut Levante, pantai kecil yang indah yang disebut Cala Rosa. Lihatlah airnya yang sangat jernih di sana. Katedral Sirakusa yang secara resmi disebut Cattedrale Metropolitana della Natività di Maria Santissima adalah sebuah gereja katedral kuno Katolik yang terletak di Sirakusa. Katedral ini merupakan pusat kedudukan Keuskupan Agung Sirakusa. Utara. Itulah Madonna of Tears, tempat suci yang dibangun oleh seorang arsitek Prancis berbentuk air mata yang jatuh dari langit. Di dalam ada Madonna yang melakukan mukjizat. Madonna menangis, bahkan ke arah simpung dan mengisi botol dengan air. Bangunan ini berada di sebelah kiri Anda dan merupakan bekas penjara Syracuse. Fontana di Diana adalah sebuah air mancur monumental yang terletak di Piazza Arcivide. Air mancur ini didedikasikan untuk Dewi Diana dan Nim Aretusa sesuai dengan legenda mitologi Yunani. Setelah berkeliling selama 1 jam dengan tuk-tuk,
kami melanjutkan perjalanan menuju kota Noto. Noto adalah sebuah kota dan komune di Provinsi Sirakusa, Sisilia. Kota ini terletak 32 km dari kota Sirakusa, di kaki pegunungan Iblean. Pada tahun 2002, Noto dan gereja-gerejanya dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Noto memiliki sejumlah gereja bersejarah dengan gaya arsitektur barok yang menawan, seperti Katedral Noto, Gereja Montevergine, dan Gereja San Carlo al Corso. Gereja-gereja ini menjadi ikon kota Noto dan pusat perhatian wisatawan yang berkunjung ke Sisilia. Katedral Noto adalah sebuah gereja katedral Katolik dengan gaya barok Sisilianya yang terletak di Noto, Sisilia. Pembangunannya dimulai pada awal abad ke-18 dan selesai pada tahun 1776. Gereja ini didedikasikan untuk Santo Nikolaus dari Myra dan telah menjadi katedral keuskupan Noto sejak berdirinya keuskupan pada tahun 1844. Via Fratelli Badiera di Noto adalah sebuah jalan di kota Noto, Italia, yang terkenal dengan anak tangga bergambar yang menarik. Anak tangga ini sebenarnya tidak dicat, melainkan ditempel gambar cetakan dan dipotong sesuai dengan bentuk anak tangga, sehingga menciptakan ilusi optik yang sangat menarik. Dari Noto, perjalanan diteruskan menuju kota Catania. Catania adalah kota terbesar kedua di Sisilia, dengan populasi 306.464 jiwa. Kota dengan tingkat kepadatan terbesar kedua di pulau ini, dan merupakan ibu kota Provinsi Catania. Catania didirikan pada abad ke-8 sebelum Masehi oleh penguasa Yunani yang dipimpin oleh Evarco. Hotel Valentino terletak di bekas istana bangsawan kuno abad ke-19 di pusat Catania yang bergaya barok. Dahulu, istana ini merupakan salah satu tempat paling ramai bagi kaum bangsawan Catania. Piazza dell'Università adalah alun-alun kota di pusat bersejarah kota Catania, Sisilia. Alun-alun ini dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang sekarang ditempati oleh kantor-kantor Universitas Catania. Alun-alun ini dibelah dua oleh Via Etnea. Katedral Catania yang didedikasikan kepada Santa Agata adalah sebuah gereja katedral Katolik yang terletak di Catania, Sisilia Selatan, Italia. Katedral ini adalah takhta dari Uskup Catania sampai tahun 1859, saat keuskupan tersebut ditingkatkan menjadi keuskupan agung, dan sejak itu dijadikan takhta keuskupan agung Catania. Katedral Catania terletak di Piazza del Duomo yang merupakan alun-alun utama dan pusat kota Catania. Di lapangan ini terkenal dengan air mancur gajah yang membawa obelisk Mesir yang merupakan simbol kota Catania. Demikianlah akhir perjalanan kami di Sisilia yang syarat dengan kota tuanya yang menawan.
Saksikan perjalanan kami selanjutnya di Malta, menyusuri desa nelayan Marsaloch, melihat keindahan Pulau Gozo, pulau terbesar kedua di Malta, serta berperahu di Blue Grotto yang seru di episode berikutnya.